Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sumtu hukmun. Diam itu adalah hikmah. Diam itu penuh arti. Kita sering mendengarkan pepatahnya juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Diam itu emas. Bicara itu perak. Artinya dalam bahasa agama juga ya. Nazarnya keluarga Zakaria, ya, seorang nabi, setiap saat berdoa untuk punya anak. Akhirnya punya anak di usia senja. Ya Allah, kalau kami punya anak, saya bernazar. Nazar saya apa? Supaya tanda syukur saya bahwa aku masih bisa punya anak. Muncullah ayat itu kan, Allah tukalliman nasa thalatha layalin. Kamu harus berpuasa sampai 3 hari 3 malam. Ya. Baru bisa bicara kalau ada yang terpaksa. Jadi ini artinya apa? Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, itu lebih mudah daripada menahan diri untuk tidak bicara. Lebih gampang orang ya dilarang makan daripada dilarang bicara. Karena itu sesuatu yang sangat sepele kedengarannya. Kok kenapa diam ini mendapatkan tempat yang sangat bagus dalam agama Islam tentunya. Kenapa? Karena diam itu betul-betul disebutkan oleh kama qala Nabi SAW, as-sumtu hukman. Diam itu adalah penuh arti. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mulut yang rajin bicara. Berapa persen di antara kebohongan yang keluar dari mulut yang selalu bicara itu? Mulut yang selalu aktif bicara, ya. Berapa persen yang menyinggung perasaan saudaranya sendiri? Mulut yang aktif bicara, jangan-jangan juga aktif membantai saudaranya sendiri. Berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini? Kalau kita mampu menyetop mulut ini, berpuasa kita sampai tidak berbicara sampai berapa waktu lamanya, bicara hanya seperlunya. Saya ingatkan, separuh penghuni neraka itu karena mulut. Jadi kalau kita mampu menjinakkan mulut kita, berarti separuh pintu surga kita kuasai. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, kalau ingin menjadi seorang tokoh, bicara seperlunya, jangan bicara setiap saat mau dikomentari, setiap saat mau ditanggapi, setiap saat mau dibumbu-bumbuhi. Nah, pangkal kehancuran seseorang itu banyak sekali bersumber dari mulutnya sendiri. Pembicaraan begitu kita lepaskan seperti anak panah, nggak bakalan bisa kembali lagi. Begitu kita lepas dari mulut itu sudah punya orang lain. Dan sekarang kita lebih berbahaya lagi karena mulut kita itu bukan hanya bisa diungkapkan dalam bentuk voice, suara, tapi jari jemari tangan itu pun juga bisa berarti suara. Me-WA, menginternet, mengirim surat-surat elektronik kepada orang lain, itu sama saja dengan bahasa suara itu. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, puasakanlah mulutnya itu tidak banyak bicara, puasakanlah jari jemari tangannya itu juga nggak usah di-enter, di-forward kemana-mana. Diam, serahkan diri kepada Allah. Tangan ini pakailah berzikir, nggak usah pakai ngetik. Bulan suci Ramadan seperti ini paling bagus untuk kita manfaatkan. Gunakanlah jari jemari tangan ini untuk memegang tasbih. Sekarang volume penggunaan tasbih dan handphone lebih besar mana sekarang? Hanya Bapak Ibu para pemirsa yang tahu. Jangan-jangan seharian kita nggak pernah pegang tasbih, tapi seharian penuh dalam musim libur seperti ini kita di rumah ini, malah justru yang kita pegang adalah tombol-tombol handphone. Saya ingatkan, handphone ini bisa menjadi iblis besar, walaupun juga kadang-kadang bisa menjadi malaikat. Ya, tergantung kita yang menilai. Kalau kita menggunakan handphone ini lalu melupakan Allah, maka handphone itu iblis.
Tapi kalau kita menggunakan handphone ini ada ngaji di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya, handphone itu malaikat. Jujur saya ingin mengajak pada kita semuanya, handphone ini malaikat atau iblis buat kita? Kalau handphone lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu malaikat. Tapi kalau handphone lebih banyak mengecoh, melupakan Tuhan, melupakan Nabi Muhammad, lupa ngaji, lupa berbuat baik, lupa membersihkan diri, lupa mandi, lupa segala macam, maka handphone itu adalah sarang iblis. Jauhi handphone itu. Ya. Jadi para pemirsa, semoga ada manfaatnya. Mari kita sadar. Mari kita kendalikan mulut kita kendalikan tangan kita. Bicara seperlunya, komunikasi seperlunya. Lebih banyak kita berkomunikasi dengan Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.